Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran online mata pelajaran Matematika SMK kelas 10 di SMK 18 Al-Yasir Kota Bengkulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas bab pertama, materi pokok bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Untuk kompetensi dasar, bentuk pangkat, akar, dan logaritma adalah 3.1, yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, kompetensi dasar 4.1 menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk pangkat. Bentuk pangkat itu terdiri dari pangkat bulat positif, contohnya, atau dinotasikan dengan A pangkat N, yang bisa dicontohkan menjadi 2 pangkat 3, di mana A itu bilangan pokok, A-nya sama dengan 2, N-nya itu pangkat, N-nya sama dengan 3. Ya. Kemudian contohnya, kalau ada A dikali A dikali A sampai terhingga dikali A, contohnya itu misalkan 2 dikali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, itu bisa dinotasikan dengan 2 pangkat 3. Pangkatnya 3, ya. Kemudian pangkat bulat 0. Jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, semua pangkat 0 sama dengan 1. A itu adalah bilangan pokok. Contohnya, misalkan ada 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0? 2 pangkat 0 itu 1. Kemudian pangkat bulat negatif. Jika A anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan N anggota bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, sebagai contohnya, berapa 2 pangkat min 3? 2 pangkat min 3 itu artinya 1 per 2 pangkat 3. Jadi, turunkan ke bawah. Berapa 2 pangkat 3? 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Berapa 2 kali 2 kali 2? Artinya 1 per 8. Nah, jadi pangkat negatif kita jadikan positif dengan menurunkan ke bawah. Ya. 2 pangkat 3 itu artinya apa? 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya menjadi 1 per 8. Kemudian untuk sifat-sifat bentuk pangkat. Yang pertama, pangkat bulat positif. Untuk pangkat bulat positif, sifat-sifatnya yaitu yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama dengan A dikali atau A pangkat M ditambah N. Jadi ketika bilangan pokoknya sama-sama A dan dikalikan, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Ya. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurang N. Ingat ya, ini bilangan pokoknya dengan syarat harus sama, ya. Selanjutnya, buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikali N atau M titik N. Titik itu dikali, ya. Selanjutnya, A pangkat A dikali B pangkat N, maka sama dengan A pangkat N dikali
B pangkat N. Nah, jadi tolong diperhatikan sifat-sifat bentuk pangkat untuk pangkat bulat positif. Selanjutnya A dibagi B pangkat N, maka sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, jadi itu adalah sifat-sifat bentuk pangkat untuk pangkat bulat positif. Selanjutnya, untuk pangkat 0, pangkat negatif, dan pecahan. Ya, sifat-sifatnya bisa kita lihat di sini. Untuk A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Ya. Kemudian untuk pangkat negatif, A pangkat min N itu artinya sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi diturunkan ke bawah A-nya menjadi 1 per. Kemudian untuk pecahan atau bentuk akar atau pecahan ya di sini ya. A pangkat 1 per N itu bisa dirubah menjadi bentuk akar A. Di depannya itu N. Ya. Kemudian kalau misalkan ada A pangkat M per N, maka ketika dijadikan bentuk akar artinya A pangkat M, kemudian di akarnya itu diletakkan N. Ya, jadi itulah sifat untuk pangkat 0, negatif, dan pecahan. Kemudian untuk contoh soal. Bisa dilihat untuk contoh soal nomor 1. Tentukan A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat min 1, tutup kurung, pangkat 2 dibagi A pangkat min 3, B pangkat 1 ya, 1 itu tidak ditulis, kemudian C pangkat 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Di sana bisa kita lihat ada 3 bilangan pokok, yaitu A, B, sama C. Nah, untuk yang di dalam kurung, kita kalikan dulu dengan pangkat yang di luar. Jadi A pangkat 2 itu dikali 2 menjadi A pangkat 4. B pangkat 3 kali 2 jadi B pangkat 6. Kemudian C pangkat min 1 kali 2 menjadi C pangkat min 2. Kemudian dibagi, yang di bawahnya masih sama ya, A pangkat min 3 kali B. B-nya itu B pangkat 1, pangkat 1 itu biasanya memang tidak ditulis ya, dikali C pangkat 3. Nah, kemudian kita kelompokkan yang bilangan pokoknya sama, sesama A ya, menjadi A pangkat 4, karena dia pembagi, maka dikurang pangkatnya, dikurang min 3, dikali B pangkat 6 dikurang 1, dikali C pangkat min 2, dikurang 3. Sehingga menjadi min dengan min itu menjadi plus, sehingga 4 plus 3 itu 7. B pangkat 5 dikali C pangkat min 5. Nah, ini kita harus buat menjadi pangkat positif semua, sehingga bisa kita rubah menjadi A pangkat 7, B pangkat 5 karena pangkatnya positif. Kemudian pangkat negatif C itu kita turunkan ke bawah menjadi C pangkat 5. Nah, jadi itulah penyelesaian dari soal nomor 1. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Buka kurung 2, nah ada angka 2 ya. 2P dikali Q pangkat 2 dikali R pangkat 3 tutup kurung pangkat min 1 dibagi buka kurung P pangkat min 2 dikali Q pangkat 3 dikali R pangkat 2, kemudian pangkat 2 lagi di luar.
Nah, seperti biasa kalau soal seperti ini kita harus mengeluarkan dulu pangkatnya dengan mengalihkan pangkat yang di luar. Sehingga menjadi 2 pangkat min 1, P pangkat min 1, Q kali 2 kali min 1 jadi min 2, R 3 kali min 1 jadi min 3, dibagi. Begitupun dengan di bawah juga sama ya. P-nya menjadi pangkat min 4, Q-nya pangkat 6, R-nya pangkat 4. Kita kalikan pangkatnya dengan angka yang di luar. Nah, sehingga di sini 2 pangkat min 1 tetap kita tulis. Kemudian kita kelompokkan per bilangan pokok. Yang bilangan pokok P dulu. Pangkat min 1 dikurang. Karena pembagi ya, dikurang pangkat min 4. Kemudian untuk bilangan pokok Q, min 2 dikurang 6. Untuk bilangan pokok R, min 3 dikurang 4. Sehingga didapatlah 2 pangkat min 1 kali P pangkat min dengan min jadi plus. Jadi min 1 plus 4 itu pangkat 3. Q pangkat min 8. R pangkat min 7. Seperti biasa, yang negatif kita jadikan positif semua. Jadi kita turunkan ke bawah yang negatifnya ya. Sehingga P pangkat 3 hanya positif ya, hanya P pangkat 3 ya, yang lainnya turunkan semua ke bawah. 2 pangkat 1, satunya tidak ditulis biasanya. Kemudian Q pangkat 8 dan R pangkat 7. Nah, itulah penyelesaian untuk contoh soal nomor 2. Selanjutnya untuk contoh 3. Sederhanakan soal berikut ya. Min 27 A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi min 3 buka kurung A pangkat 2 B pangkat 3 tutup kurung kemudian dipangkatkan lagi 3. Nah, bagi titik 2 ini kita ganti atau kita rubah cara penulisannya menjadi per. Ya, 27 A pangkat 5 B pangkat 3 per min 3. Kemudian di dalam kurung itu kita kalikan semua pangkatnya dengan pangkat yang di luar menjadi A pangkat 6 B pangkat 9 ya. Kemudian kita bagi min 27 bagi min 3 itu min bagi min plus menjadi 9. Kemudian sesama bilangan pokok yang sama, A pangkat 5 dikurang 6. Kemudian bilangan pokok B itu B pangkat 3 dikurang 9. Sehingga menjadi A pangkat min 1, 9A pangkat min 1, kemudian B pangkat min 6. Seperti biasa, pangkat negatif itu harus kita rubah jadi pangkat positif, sehingga kita harus menurunkan ke bawah. 9-nya tetap di atas ya. A-nya turun ke bawah. Biasanya A pangkat 1 tidak ditulis, B pangkat 6-nya juga turun ke bawah. Jadi min 6 turun ke bawah jadi B pangkat 6. Itu untuk contoh soal nomor 3. Sekarang kita lanjut untuk contoh soal nomor 4 ya. Untuk contoh soal nomor 4, selesaikan 2/143 pangkat 2/5 ditambah 1/4 pangkat min 2 dibagi 25 pangkat setengah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Cara menyelesaikannya, angka-angka yang dikurung ini harus kita jadikan bilangan per pangkat dulu.
243 itu adalah 3 pangkat 5. Kita pangkatkan 2/5. Ditambah 1/4 itu adalah 1/2 pangkat 2. Sehingga sama dengan mengikuti sifat bilangan berpangkat tadi ya. 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat min 2. Sehingga di situ 1/4 itu kita ganti menjadi 2 pangkat min 2. Pangkat min 2 lagi di luarnya. Dibagi 25 itu adalah 5 pangkat 2. Karena 5 kali 5 itu 25 ya. Jadi 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi di luarnya setengah. Sehingga 3 pangkat 5 dikali 2/5 itu menjadi 3 pangkat 2. Ditambah 2 pangkat min 2 kali min 2 itu menjadi 2 pangkat 4 per 5 pangkat 2 dikali setengah itu menjadi 5 ya. Sehingga sama dengan 9. 3 pangkat 2 itu 9 ditambah 16/5 sama dengan 25 bagi 5 sama dengan 5. Jadi itulah tadi pembahasan materi bilangan berpangkat ya. Kemudian kalian catat seluruh materi yang ada dalam video pembelajaran ini ke dalam buku catatan kalian dan kalian kerjakan soal latihan ini. Setelah selesai, kalian fotokan jawaban dari latihan soal ini dan kalian upload ke classroom ini ya. Jadi ditunggu sampai jam 23.59 hari ini. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.